Setelah Suryong dan Black Knight Demonic Emperor secara serempak membentak Namgong Jaehaek untuk diam, Suryong melanjutkan serangannya kembali, dengan menghujamkan lagi teknik pedangnya ke sang Demonic Emperor. Namun, sang Demonic Emperor masih mampu menahan serangan Suryong dengan kemampuannya, tetapi ia terdorong jauh karena Suryong terus menekannya. "Apa-apaan? Sudah berapa lama kau bersembunyi?" ucap Black Knight Demonic Emperor bertanya ke Suryong sembari ia masih menahan teknik pedang Suryong yang masih terus mendorongnya. Dan akhirnya sang Demonic Emperor menahan tekanan yang telah diberikan Suryong. Lalu, sang Demonic Emperor berteriak dengan sangat kesal, "Aku hampir mati." Sembari mengeluarkan teknik miliknya yang berbentuk banyak energi hitam seperti bola-bola berduri untuk membalas serangan Suryong. Suryong pun terpaksa mundur dan menjaga jaraknya. Di dalam benak Suryong, ia mengatakan bahwa sang Demonic Emperor benar-benar seorang monster. "Tak mau jawab ya?" ucap lagi sang Demonic Emperor menuntut jawaban atas pertanyaannya. Sembari melihat kemampuan dari sang Demonic Emperor sangat mengerikan, Suryong kembali bergumam di dalam benaknya, "Apa aku kehilangan peluang? Kalau begitu..." Setelah Suryong berpikir seperti itu, kemudian Suryong menegur sang Demonic Emperor. "Tetua kelima, mundur." Spontan, sang Demonic Emperor pun menyahut, "Apa? Siapa kau? Ini adalah perintah. Mundurlah." Lanjut ucap Suryong, memperingatkan tetua kelima sang Black Knight Demonic Emperor. Di saat yang sama, Suryong juga mengaktifkan aura bela dirinya. "Siapa sebenarnya dirimu? Beraninya memerintahku?" sahut kesal sang Demonic Emperor, sembari menyerang Suryong dengan teknik kegelapannya. Tiba-tiba, aura Suryong dan fisiknya berubah, berwarna merah darah, karena Suryong telah mengaktifkan teknik rahasia Heaven Defying Mystic Art miliknya. Merasakan teknik tersebut dari kejauhan, samar-samar Namgong Jaehaek menyadari bahwa teknik itu adalah teknik Heaven Defying Art. Karena ia mengetahui juga tentang teknik tersebut, ia pun menjadi sangat terkejut dan tidak mempercayainya. Begitu juga dengan sang Demonic Emperor, ia pun dibuat sangat terkejut, karena Suryong dapat menggunakan teknik mistik sang Blood Demon terdahulu. Kau memakai teknik Heaven Defying Mystic Art," ucap sang Demonic Emperor ke Suryong. Melihat sikap yang diperlihatkan tetua kelima sang Black Knight Demonic Emperor, Suryong pun kembali berpikir di benaknya, "Seperti dugaanku, sekuat apapun dirimu, selama kau mempelajari Demonic Art milik kultus Blood, maka, kekuatanmu akan mengerut di hadapan teknik Heaven Defying Mystic Art. Tidak masuk akal, mustahil, ada kandidat yang tidak ku ketahui," ucap lagi sang Demonic Emperor dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut, tidak mempercayai atas apa yang telah ia lihat. "Aku perlu memeriksa dan mengkonfirmasi identitasmu dulu," lanjut lagi ucap sang Demonic Emperor ke Suryong. "Kau kira bisa melakukannya?" sahut Suryong menanggapi ucapan sang Demonic Emperor. Tetapi di dalam benak Suryong berkata kembali, dia berbeda dari Blood Spirit, dia juga tahu sesuatu tentang kandidat. Dan setelah sang Demonic Emperor mendengar perkataan Suryong seperti itu membuat ia menjadi sangat murka, lalu ia pun mengeluarkan aura teknik kegelapannya dengan sangat dahsyat. "Meski kau mempelajari teknik Heaven Defying Mystic Art pun tentu saja akui jauh lebih kuat darimu," ucap sang Demonic Emperor, menantang kemampuan Suryong. "Ya, kau lebih kuat saat kondisimu baik-baik saja, kau harus mempertaruhkan nyawa jika ingin mengalahkanku." Selesai Suryong berucap begitu, lalu di dalam benak Suryong ia kembali bergumam, memikirkan bagaimana cara menaklukkan kekuatan demonik yang dilepas sang Demonic Emperor untuk menyerangnya. "Jika aku bisa meledakkan sekaligus teknik Heaven Defying Mystic Art, dan Temporary Expansion serta energi Demon Blood yang kuserap sebelumnya." Begitulah cara yang terlintas di pikiran Suryong. Setelah Suryong berpikir seperti itu, sesaat kemudian, energi dari teknik Mystic Art-nya, tiba-tiba energi tersebut semakin besar daripada yang sebelumnya. Tiba-tiba tetua kelima sang Black Knight Demonic Emperor pun menjadi sangat terkejut, karena energi kegelapannya terlahap oleh energi dari teknik Heaven Defying Mystic Art yang baru saja Suryong aktifkan, seakan-akan energi kegelapannya tunduk oleh energi dari teknik mistik tersebut. "Tidak mungkin, kok bisa?" ucap sang Demonic Emperor, bertanya-tanya sendiri kenapa tekniknya tidak bisa ia kontrol.
Tak lama, setelah pertarungan Suryong dengan tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor selesai, Sang Demonic Emperor pun mau menuruti apa yang telah Suryong minta sebelumnya, untuk dirinya mundur. Lalu, Suryong bergegas kembali menuju ke Namgong Jaehaek, sembari di dalam hatinya mengumpat kesal ke Namgong Jaehaek. "Hei bangun," ucap Suryong ke Namgong Jaehaek. Setelah itu Suryong pun membantu Namgong Jaehaek dengan menyandarkan dirinya di sebuah pohon. Saat itu Namgong Jaehaek mengucapkan kata, "Kumohon," ke Suryong, dan pada saat itu kondisi Namgong Jaehaek sudah sangat parah. "Bangun, aku butuh bayaran demi energi Kiku yang kuberikan padamu." Seketika, Namgong Jaehaek pun tersadar. "Kau, Baek Suryong? Di mana Black Knight Demonic Emperor?" tanya Namgong Jaehaek. "Aku tidak tahu, kau sudah sendirian saat aku datang," jawab Suryong mencoba menutupi atas apa yang sudah terjadi. "Kau tak bertemu dengan pria berambut merah dan bermata merah?" tanya lagi Namgong Jaehaek. "Mana ku tahu," jawab Suryong, sembari menyeringai ke Namgong Jaehaek. Melihat ekspresi Suryong seperti itu ke dirinya, itu membuat Namgong Jaehaek terheran. "Kenapa kau jadi kasar padaku?" ucap Namgong Jaehaek, menanggapi sikap Suryong seperti itu ke dirinya. "Kau tak layak dihormati," sahut ketus Suryong, "kau meremehkanku yang sudah kehilangan martial artku dan sekarat. Ternyata kau orang yang seperti ini," lanjut ucap Namgong Jaehaek. Mendengar ucapan Namgong Jaehaek seperti itu ke dirinya, itu membuat Suryong menjadi sedikit kaget. "Aneh sekali, kau kira aku meremehkanmu karena kau sekarang dalam kondisi yang sangat lemah," ucap Suryong ke Namgong Jaehaek. "Lalu karena apa?" tanya kembali Namgong Jaehaek. "Aku sudah melihat semuanya, tindakan menjijikkan yang telah kau lakukan." Belum sempat Namgong Jaehaek membalas ucapan Suryong, Suryong melanjutkan kembali perkataannya. "Markas rahasia di bawah kuburan klan Namgong. Tulang belulang terkubur di bagian bawah sumur. Kau kan dalangnya?" ungkap Suryong ke Namgong Jaehaek, dengan tatapan mata yang tajam menatap Namgong Jaehaek. Melihat ekspresi dan mendengar perkataan Suryong seperti itu membuat Namgong Jaehaek semakin sangat terkejut. Ada jejak kultus blood di sana dan juga ada rekaman dari orang yang meninggal dunia. "Masih mau menyangkalnya," lanjut ucap Suryong, mengungkapkan bukti-bukti yang dia ketahui. "Awalnya, kukira kau mata-mata kultus blood," balas Namgong Jaehaek merespon ucapan Suryong. "Apa yang kau bicarakan?" sahut Suryong, bingung atas maksud ucapan Namgong Jaehaek. Lalu Namgong Jaehaek melanjutkan maksud dari ucapannya itu. "Pertama kali melihatmu, aku teringat tentang energi yang kurasakan selama perang melawan kultus blood dulu. Sangat berbahaya dan jahat." Setelah mendengar penjelasan tersebut, kemudian Suryong berpikir mencoba mengira-ngira atas apa yang Namgong Jaehaek rasakan ketika pertama kali ia melihat Suryong. Dia pasti merasakan tekanan energi dari teknik Heaven Defying Mystic Art, karena dia telah mempelajari teknik demonik. Secara tak sadar energi demoniknya bereaksi. Setelah Suryong berpikir tentang maksud perkataan Namgong Jaehaek tadi, kembali Namgong Jaehaek melanjutkan ucapannya. "Tapi kurasa tidak begitu. Kau takkan membiarkanku hidup saat ini jika dirimu adalah anggota dari kultus blood. Ada anak-anak tak berdosa di antara orang-orang yang telah kau habisi," sahut Suryong kesal terhadap Namgong Jaehaek karena perbuatannya itu. "Iya, aku memang menghabisi semuanya untuk menyingkirkan saksi, tapi kau tahu, sebenarnya apa hal itu sangat salah. Atas apa yang telah kulakukan, mereka cuma serangga yang bahkan tak tahu berterima kasih karena telah diselamatkan. Sudah benar aku menghabisi mereka," ucap lagi Namgong Jaehaek dengan mengekspresikan sikap keangkuhannya. "Kalau begitu, kenapa kau tak mengungkapkannya kalau memang bangga dengan tindakanmu?" sahut Suryong menanggapi ucapan Namgong Jaehaek. "Ah, itu beda kasus. Aku tak menyesali peristiwa di hari itu. Aku akan melakukannya lagi jika kembali ke masa lalu. Dan tetap akan bangga, aku, Sang Namgong Jaehaek Sang Heavenly Blue Sword King, yang membuat klan Namgong jadi klan terkuat di dunia," lanjut ucap Namgong Jaehaek dengan ekspresi yang sangat bangga atas apa yang telah ia perbuat. Walaupun pada saat itu kondisi tubuhnya semakin parah seiring waktu. "Ya, kalau kau tak mau, aku yang akan mengungkapkannya," sahut lagi Suryong, dibarengi dengan ekspresinya yang dingin menatap ke arah Sang Sword King. "Nah, memang siapa yang akan percaya? Kalau begitu, ya coba saja membongkar perbuatanku. Akulah Sang Heavenly Blue Sword King,"
salah satu dari 10 Supreme di Murim, dan sekaligus pemimpin terhebat sepanjang sejarah klan Namgong. Entah sudah berapa kali namaku coba dicemarkan. Ya, tindakanmu cuma jadi salah satunya, namaku takkan bisa dinodai. Aku akan hidup dan mati demi klan Namgong sampai akhir hidupku. Bahkan sekarang, aku telah melindungi klan dari serangan kultus Blood. Hahaha, memang ada akhir lebih baik dibanding itu, ucap lagi Namgong Jaehaek, dengan ekspresi keangkuhan yang sudah seperti orang yang telah kehilangan akal sehat. Tetapi tanpa disadarinya, ternyata di sana, anggota klannya sudah tiba, termaksud Namgongsu dan keluarganya yang lain. Wah, kayaknya kau akan naik ke surga ya, memang sih tak ada bukti atas tindakanmu. Sahut lagi Suryong menanggapi perkataan sombong dari Namgong Jaehaek. Mendengar hal tersebut, itu membuat Namgong Jaehaek tertawa. Benar, jadi entah apa yang mau kau lakukan, balas Namgong Jaehaek. Tetapi, belum habis Namgong Jaehaek bersuara, seketika Suryong langsung menyelanya. Tapi aku punya saksi, sela Suryong. Dengan begitu, sontak saja Namgong Jaehaek langsung terkejut tatkala mendengar ucapan yang baru saja Suryong lontarkan. Di dalam benaknya ia berpikir, apa waktu itu ada saksi yang menguping atau melihat perbuatannya? Tiba-tiba, tanpa disadari Namgong Jaehaek, rupanya di sana sudah ada Namgong Cheon dan juga Namgongsu. Ayah, panggil Namgong Cheon ke ayahnya itu. Melihat Namgong Cheon ada di sana, sontak hal tersebut membuat Namgong Jaehaek sangat syok. Dengan terbata-bata, Namgong Jaehaek mencoba membela dirinya. Cheon, ini cuma salah paham saja, aku. Belum habis perkataannya, seketika, Namgong Cheon menyelanya. Aku sudah dengar semuanya dengan telingaku sendiri, sahut Namgong Cheon ke ayahnya. Selain Namgong Cheon dan Namgongsu, di sana juga ada para tetua dan prajurit klan Namgong, yang juga telah mendengar perkataan sebelumnya dari mantan pemimpin klan mereka. Para tetua dan prajurit klan Namgong pun sangat kaget dan tak menyangka akan hal tersebut. Sementara itu, kelompok Suryong yang juga berada di sana, juga merasakan penyesalan dan sedih atas apa yang telah Sang Sword King lakukan. Melihat semua sikap dari orang-orang yang ada di sana, Namgong Jaehaek mencoba untuk menepis semua prasangka tersebut. Kemudian, Namgong Jaehaek mencoba menyudutkan Suryong. Ah, ya, orang ini menggunakan sihir untuk memanipulasi pikiranku, ucap Namgong Jaehaek. Pada saat itu, terlihat Namgong Cheon melangkah maju menghampiri ayahnya yang masih mencoba untuk menjelaskan. Aku kehilangan martial artku, jadi aku tak bisa menahannya. Nak, percayalah padaku, lanjut ucap Namgong Jaehaek ke anaknya sang pemimpin klan Namgong saat ini. Ayah, sudahlah. Memang aku sudah memikirkan kemungkinan ayah dimanipulasi dengan sihir, sahut Namgong Cheon ke ayahnya, yang pada saat itu dirinya sudah berada tepat di depan ayahnya. Iya, benar, Baek Suryong, kau harus menghabisinya, ucap lagi Namgong Jaehaek ke anaknya itu. Lalu Namgong Cheon menanggapi ucapan ayahnya lagi. Pada saat itu ia mengatakan, itulah kenapa investigasinya akan dilakukan lebih teliti. Mendengar perkataan tersebut, itu membuat Namgong Jaehaek menjadi sangat terkejut. Akan kuperiksa markas di bawah kuburan klan Namgong. Aku akan mencari tahu bagaimana bisa klan kita mempelajari teknik demonik. Kalau memang benar ada yang menggunakan sihir padamu, akan kutemukan dan kuhabisi dia. Aku bersumpah atas nama klan Namgong. Tetapi jika sebaliknya, tak ada lagi tempat untukmu di kuburan klan Namgong, lanjut terang Namgong Cheon ke ayahnya. Mendengar ucapan dari anaknya, seketika itu membuat air mata Namgong Jaehaek keluar menetes membasahi pipinya. Dengan kondisi tubuh yang sudah tidak berdaya, Namgong Jaehaek mencoba bergerak. Kau, bisa-bisanya melakukan ini padaku. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku, ucap Namgong Jaehaek, tidak menerima atas keputusan dari anaknya itu, sembari ia mencoba menggenggam tubuh anaknya, walaupun sebenarnya tubuhnya sudah tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Ayah, klan Namgong kita bukan lagi klan terhebat di dunia, terang Namgong Cheon ke ayahnya sembari ia memeluk hangat tubuh ayahnya yang sudah tidak berdaya. Mendengar akan ucapan dari anaknya, itu membuat Namgong Jaehaek terdiam. Lalu, ia mencoba meraih sesuatu, seakan akan menggapai harapannya yang pergi menjauh meninggalkan dirinya. Tak lama, lengan itu kehilangan keseimbangannya dan akhirnya terjatuh lemah.
Melihat hal tersebut, Suryong menyadari bahwa sang Heavenly Blue Sword King, Namgong Jaihak telah gugur. Di dalam benak Suryong, ia berucap, "Yinyang, Demonic Supreme, semoga kau tenang di alam sana." Gumam Suryong di dalam benaknya, mendoakan tetua kelima kultus Blood terdahulu, yang jasadnya telah Suryong kremasi sewaktu di dalam sumur tua yang berada di makam keluarga Namgong.